warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Pranata Saputra dari FM 21B Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan memaparkan jurnal pengaruh konseling obat terhadap kepatuhan pasien diabetes mellitus tipe 2 di Apotek Reja Farma, yang ditulis oleh Dede Indra Utama Tanjung. Di sini ada abstrak, yaitu penyakit diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit kronis dengan kasus 3 terbesar di dunia, di mana dengan keadaan kronis ini menyebabkan kepatuhan pasien dalam meminum obat menjadi berkurang diakibatkan pemakaian obat dalam jangka waktu yang lama. Kepatuhan normal kadar glukosa darah pasien yang tidak mematuhi asupan obatnya berisiko meningkatkan masalah kesehatan dan memperburuk kondisinya, seperti kadar gula darah yang tidak terkontrol. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat apakah ada pengaruh konseling obat terhadap kepatuhan pasien diabetes mellitus 2 sebelum diberi konseling dibandingkan dengan sesudah diberi konseling obat. Lanjut, di sini ada pendahuluan. Diabetes mellitus 2 ialah salah satu penyakit kronik yang menjadikan kepatuhan minum obat sebagai aspek krusial. Perilaku patuh pasien atas konsumsi obat memiliki peranan penting dalam mengontrol ambang kenormalan kadar glukosa darah. Pasien yang tidak patuh dalam konsumsi obatnya berpeluang meningkatkan masalah kesehatannya dan memperparah penyakit, misalnya kadar gula darah yang tak terkontrol. Lebih dari 425 juta jiwa di berbagai negara, yaitu 8,8% individu dewasa berumur 20 sampai 79 tahun diasumsikan terjangkit diabetes, di mana 79% atas jumlah tersebut menempati negara dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah. Banyaknya individu yang mengidap diabetes bertambah hingga 451 juta jiwa apabila rentang usia diperluas hingga 18 sampai 99 tahun. Apabila kondisi tersebut berlanjut, maka di tahun 2045 diprediksikan akan ada mengidap diabetes sejumlah 693 juta jiwa yang berusia 18 sampai 99 tahun atau 629 juta jiwa yang berusia 20 sampai 79 tahun. Terapi yang tidak optimal yang mengakibatkan ketidakpatuhan meminum obat menyebabkan kadar gula darah tak terkendali karena dapat menyebabkan komplikasi, meningkatnya risiko kematian, dan secara signifikan kontribusi farmasi dalam pelayanan asuhan kefarmasian mampu meningkatkan keberhasilan outcome atau terapi diabetes preventif, terjadinya morbiditas dan mortalitas, mengoptimalkan kualitas hidup pasien, menghindari adanya kesalahan dan meminimalisir dana pengobatan, menambah kepatuhan serta perilaku pasien. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu di sini rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian eksperimen dengan desain one group, pretest sampai post-test. Selama penelitian ini, sampel peserta pertama kali diberikan penilaian dasar
juga dikenal sebagai pretest. Mereka kemudian menjalani terapi. Setelah jangka waktu yang telah ditentukan, akhirnya dilakukan penilaian kedua atau post-test. Penelitian ini dilakukan tanpa terkontrol karena pretest menghasilkan acuan guna menyusun membanding atas prestasi subjek yang sama dalam sebelum dan sesudah diberikan menerima perlakuan. Populasi dan sampel. Penelitian pasien yang membawa resep obat diabetes mellitus tipe 2 secara oral di apotek Reja Farma merupakan populasi penelitian. Pasien yang memenuhi kriteria inklusi dan belum pernah menjalani konseling obat serta bersedia menjadi responden dengan mengisi informed consent. Instrumen penelitian. Instrumen yang diaplikasikan dalam studi ini yaitu kuesioner skala Morrissey. Pasien yang telah sesuai dengan kriteria inklusi atau calon responden akan memberikan penjelasan terkait maksud dilakukan konselingnya dan penelitian, kemudian menanyakan ketersediaan pasien selaku calon responden. Apabila ia menyetujuinya, maka akan diberikan pretest guna mengidentifikasi kepatuhan pasien melalui sesi tanya jawab serta kuesioner. Lalu di sini ada data hasil statistik deskriptif dan pembahasannya. Berdasarkan tabel di samping dapat dilihat hasil perhitungan statik skor kepatuhan dari 30 responden penelitian sebelum dan setelah konseling obat. Total skor seluruh pasien sebelum menerima konseling adalah 146,5 dengan rata-rata 7,125 dan standar deviasinya 0,814. Setelah mendapatkan penyuluhan dengan nilai 213,75 dengan rata skor 4,883 dan simpang baku 1,168, diperoleh hasil sebagai berikut. Data hasil statistik uji varied, sampel, tes, dan pembahasan. Untuk menjawab hipotesis penelitian, pada bagian ini akan dipaparkan hasil pengujian dengan varied, sampel, tes, dan regresi linear sederhana. Ketika ambang signifikan ditetapkan pada 0,000 atau P kurang dari 0,5, ketika terhitung adalah minus 13.882 dan persyaratan dipenuhi. Temuan analisis statistik ini menggunakan uji berpasangan pada peringkat kepatuhan sebelum dan sesudah konseling obat ditemukan. Sebelum dan sesudah mendapatkan konseling kefarmasian, terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang ditunjukkan oleh individu dengan diabetes tipe 2. Data hasil uji T, F, dan R-square. Data yang ditunjukkan pada tabel yang terletak di samping menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih tinggi daripada 4.584, sedangkan nilai T lebih kecil dari 0,05. Nilai F yang dihitung adalah 21,017 dan nilai signifikan yang diperoleh adalah 0,000 yang secara signifikan lebih rendah dari 0,05. Nilai R adalah 0,655 sedangkan nilai R2 adalah
sebesar 0,425. Dapat ditarik kesimpulan bahwa konseling obat ternyata berpengaruh terhadap perubahan kepatuhan pasien terhadap terapi diabetes mellitus 2. Pembahasan. Dalam studi ini, penderita berumur kurang dari 60 tahun memiliki kepatuhan yang melebihi 60 tahun. Ditilik dari pengamatan yang dilakukan, kondisi tersebut diakibatkan penderita terkait mempunyai motivasi dan semangat hidup tinggi atas penyakitnya karena penderita menerima secara baik seluruh informasi yang konselor paparkan. Pun juga peranan keluarga sangatlah membantu dalam mengingatkan serta menginformasikan tata cara konsumsi obat, waktu konsumsi obat, atur diet, juga olahraga sekaligus menyokong kondisi finansialnya. Fakta bahwa ada lebih banyak pasien wanita daripada pasien pria dapat dikaitkan dengan berbagai alasan berbeda berkontribusi pada peningkatan prevalensi diabetes tipe 2 pada wanita. Misalnya, kehamilan sebelum di mana bayi mau lahir memiliki berat dari 4 kg lebih, riwayat obesitas, diagnosis diabetes mellitus merupakan selama kehamilan. Juga dikenal sebagai diabetes gestasional. Penggunaan kontrasepsi oral dan tingkat stres relatif tinggi semua meningkatkan resiko memiliki bayi yang lahir dengan berat badan ekstra dalam jumlah besar. Dapat disimpulkan kesimpulan dari penelitian ini adalah ada pengaruh konseling obat terhadap kepatuhan pasien diabetes mellitus tipe 2 sewaktu diberi konseling dengan sebelum diberi konseling obat. Saran dari hasil penelitian ini adalah diperlukan konseling obat oleh farmasi untuk fasilitas pelayanan kesehatan khususnya apotek. Dan semua ini direferensikan dalam ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.